Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar podcast Beginu, jumpa lagi kita lewat suara. Nggak terasa podcast ini sudah masuk ke musim ketiga. Di musim ketiga ini, saya mengajak kalian mendengarkan cerita orang-orang hebat yang menjadi tanda era peralihan tahun 90-an hingga 2000-an. Semoga ada manfaat baiknya untuk didengar dan memberi inspirasi bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Terakhir nih Mas Butut, dalam upaya kita sekarang mau merawat energi yang 98, yang sekarang kok kayak muncul lagi gitu ya. Mas Butut sendiri merasa nggak generasi ini punya energi yang gede juga? Dan ada keyakinan nggak bahwa ini akan membawa sesuatu yang baik ke depan? Saya yakin, saya yakin. Walaupun tantangannya juga lebih besar, terutama tantangan ekologi misalnya. Ekologi. Sama tantangan pemberantasan korupsi. Ini pemberantasan korupsi ini nggak main-main Mas ini. Persis. Saya juga sampai sebel Pak Adam. Ngeri. Karena jelas itu secara iklim akan membuat orang makin pede untuk melakukan tindakan koruptif gitu. Sama kerusakan ekologi. Itu saya concern sekali. Di luar yang bisa kita pantau secara sebagai masyarakat sipil gitu ya. Di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh media dengan mudah gitu. Itu nyata. Dan itu mengkhawatirkan banget. Dan generasi ini kan kayaknya juga ada concern yang serius ya soal lingkungan ya. Nah hebatnya itu, mereka itu punya kesadaran ekologi yang kuat. Gitu. Nah itulah makanya saya agak, cuma tadi itu tantangan itu nggak mudah ya. Mungkin ada di satu pulau X yang dari pulau di Maluku gitu masih butuh 3 atau 4 jam lagi perjalanan lewat laut kan. Itu susah sekali diakses gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah yang Sangihe itu Mas. Persoalan kita kan sebagai jurnalis mungkin ya, kita kan belum dulu lah kayak mempersoalkan itu. Tapi mengaksesnya itu aja kan nggak mudah. Ya. Gitu. Dan ada concern bersama sih dari anak-anak muda sekarang soal lingkungan itu nyata sih. Kalau kita ikut konferensi di luar gitu ya, internasional, isu lingkungan memang sekarang sangat jadi perhatian ya. Karena emang dampaknya nyata banget sih. Wah, kita. Ya, COVID semua dimulai dari isu lingkungan. Apalagi sekarang perubahan iklim juga serius banget terjadi. Di Eropa tiba-tiba kebakaran hutan di mana-mana. Ngeri banget. Banjir dan sebagainya. Ya, problem kita ke depan sebagai peradaban manusia itu kan tantangan terbesarnya ekologi sama ya itu tadi virus. Yang sebenarnya virus itu juga konon ya, yaitu implikasi dari bagian ekologi ya. Persoalan lingkungan kita. Cek balik ke filsafat nih Mas. Gimana Mas? Kalau sekarang kan posisi filsafat kan mulai agak didengar, agak orang dicari setelah tadi ke Mbak Dian tadi yang punya peran untuk mendudukan filsafat di tempat yang agak mentereng lah. Iya. Kalau ke depan kira-kira jurusan ini masih menjanjikan nggak ya? Nah, ini gini nih, saya sudah mulai berpikir-pikir begini Mas. Ada kan banyak pekerjaan sebetulnya yang secara teknis itu kalau kita belajar itu sebenarnya butuh waktu 6 bulan. Polisi saja pendidikannya kalau yang tidak untuk perwira kan cuma 6 bulan, Mas Ino ya. Wartawan sebetulnya juga dulu Mas Ino pendidikan berapa? 3 bulan kan. Ya. Artinya sebetulnya Fakultas Filsafat ini udah tinggal kasih bekal teknik apa ya, kecakapan gitu yang langsung keterampilan tertentu gitu, karena modalnya udah ada. Nah itu yang belum dimiliki oleh Fakultas Filsafat, karena jarang sekali Mas Inu orang itu yang dibutuhkan adalah Fakultas Filsafat gitu. Nggak ada jurusan, ya kan? nggak ada pekerjaan yang mensyaratkan itu. Betul. Nah, sehingga sebetulnya kalau mau dibikin itu kan lebih sederhana, karena sebetulnya untuk materi-materi kecakapan khusus tadi yang seperti Anda bilang itu sebenarnya 3-6 bulan bisa dilakukan. Wartawan itu juga semua dari jurusan yang nggak ada, dari jurnalistik angkatan saya malah nggak ada. Iya.
Tapi harus dikumpulin 3 bulan, dan ternyata saya yakin juga sih kecakapan teknik atau kecakapan yang spesifik itu memang dilatihkan secara intens di waktu yang nggak terlalu panjang. Sementara kuliah itu sesuatu yang harusnya lebih luas, lebih membuka wawasan, menghadirkan Sokrates baru tadi. Nah itu Di kampus-kampus. iya Karena kelemahan literasi kita salah satunya kan orang malas berpikir ya. benar. Malas Kalau itu mempertanyakan sesuatu. karena Ya, terima begitu akan aja. ada derajat antara membaca sebagai satu kenikmatan dan membaca sebagai satu olah pikir. Ya. Nah, membaca sebagai satu olah pikir ini memang kayaknya harus agak ditingkatin gitu. Dan olah pikir filsafat kayaknya punya peran di situ ya. Iya dong. Kemampuan orang untuk menggugat itu kan olah Iya. pikir. Benar nggak yang saya percaya? Benar nggak yang saya yakin? Mempertanyakan gitu ya. Mempertanyakan ulang gitu. Melihat dari perspektif yang lain.